Jadi mauqif kita, sikap kita terhadap orang kufar yang pertama apa? Takfiruhum, mengkafirkan mereka. Ini terdapat dalam surah Al-Kafirun. Siapa yang berdalil dengan ayat ini? Abu Sulaiman? La. Yakni Syekh Abdurrahman bin Hasan bin Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala dalam kitab beliau Syarah Asli Dinil Islam. Aslu Dinil Islam kan dua perkara kata Syekh. Ya kan? Yang pertama apa? Al-amru bi'ibadatillah, perintah untuk beribadah kepada Allah. Ya kan? Menghasung orang untuk melaksanakannya, beribadah kepada Allah satu-satunya. Bermualah, berloyalitas, mencintai orang-orang yang melaksanakannya. Apa itu? Ibadatullah wahdahu, beribadah kepada Allah satu-satunya. Kemudian sebaliknya, wa takfiru man tarakahu, dan mengkafirkan orang yang meninggalkannya. Kemudian yang kedua apa? Larangan dari kesyirikan. Wa taghlidhu fi dzalik, memperberat, membesarkan masalah itu, memperkeras sikap terhadap masalah kesyirikan, ya kan? Wal mu'adatu fihi, memusuhi karena perkara itu, ya kan? Wa takfiru man fa'alahu, dan mengkafirkan orang yang melakukannya. Dikasih dalil tuh sama Syekh Abdurrahman bin Hasan Al-Syekh. Salah satunya ayat ini, qul ya ayyuhal kafirun. Dan juga firman Allah Azza wa Jalla, qul tamatta' bi kufrika qalila innaka min ashabin nar. Katakanlah, bersenang-senanglah kamu dengan kekufuranmu sementara waktu. Ya, ini di situ dinisbatkan kekufuran kepada orang itu yang berbuat kesyirikan itu. Sesungguhnya engkau termasuk penghuni neraka. Kan kalau engkau mati membawa kesyirikan itu. Baik, jadi nastafid, kita ambil pelajaran dari ayat ini. Pertama apa? Wajib takfir musyrikin. Kenapa demikian? Coba kita pikirkan. Coba dipikirkan. Kenapa orang-orang yang di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kena khitab dengan ayat ini secara langsung, walaupun ayat ini berlaku bagi orang-orang setelah mereka, tapi yang kena khitab pertama kan mereka, kena apa namanya? Kena perkataan ini pertama, ya kan, ketika dia turun kan mereka kufar Quraisy dan juga kufar di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kenapa mereka dinamain al-kafirun? Limadza yusammauna al-kafirin? Limadza? Ya, kenapa mereka dinamai kufar? Dinamai orang kafir, kenapa? Nah, lisyirkihim, liibadatihim ghairallah, karena mereka beribadah kepada selain Allah, karena kesyirikan mereka, ya kan? Maka kalau seperti itu, siapapun orang-orang yang perbuatannya sama seperti mereka, ya kena sama ayat ini, kafirun juga. Maka nahaluhu kahalihim fa hukmuhu ka hukmihim. Barang siapa yang keadaannya sama seperti keadaan mereka, kufar Quraisy yang Allah turunkan qul ya ayyuhal kafirun, kufar Quraisy dan orang-orang kufar di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama terkena khitab ayat ini, kan gitu. Barang siapa yang keadaannya, perbuatannya, anutannya, akidahnya sama seperti mereka, fa hukmuhu ka hukmihim, maka hukumnya sama seperti mereka. Keadaannya sama nih. Ya udah, berarti hukumnya sama dong. Nah, itu kaidahnya. Itu kaidahnya. Jadi jangan lianna yani ba'dhan nas, sebagian orang alladzina yaz'umuna annahum salafiyun, yang juga mengaku diri mereka sebagai salafiyun, manhaj salaf. Dan ini terjadi waktu dulu awal-awal yakni fitnah Murji'ah. Bukan awal fitnah Murji'ah ya, awal terjadi bentrok antara kita dengan orang-orang Murji'ah, dan kemudian para pengikutnya ingin mendebat kita. Ketika kita bawakan ayat-ayat ini, madza yaqulun? Apa kata mereka? Antum menyangka enggak mereka mengatakan perkataan persis seperti yang dikatakan oleh para musuh dakwah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala? Li jahlihim, yani karena kebodohan mereka. Apa kata mereka? Kata mereka ketika kita bawakan ayat-ayat yang mengkafirkan orang-orang musyrikin, kata mereka apa? Itu kan ayat itu tentang orang-orang kafir asli, Ustaz. Ini tentang ahlul kiblat.
Itu persis seperti apa? Perkataan para musuh dakwah. Orang-orang penyembah kubur di masa Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ketika Syekh membawakan dalil-dalil tentang kesyirikan, kekufuran orang-orang beribadah kepada kubur, apa kata mereka? Itu ayat itu tentang orang-orang kafir terdahulu, orang-orang kafir asli yang belum masuk ke agama Islam, katanya gitu. Ini orangnya orang Islam, ini orangnya ahlul kiblah Ustaz gitu. Jangan antum kafirkan. Itu ayatnya tentang orang-orang kafir asli belum masuk Islam. Antum lihat kebodohan terhadap tauhid. Antum lihat bagaimana salah didik terhadap mereka menyebabkan mereka apa? Memuntahkan hal yang sama seperti yang dimuntahkan oleh para ulama ul musyrikin di zamannya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala. Kalau antum baca bantahan orang-orang musyrikin seperti siapa? Zaini Dahlan, Ahmad Zaini Dahlan. Ulama ul musyrikin lah. Uthman bin Mansur, Daud ibn Jirjis, Ibnu Fairuz. Ketika mereka ingin membantah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah taala, ini ayat-ayat yang kamu pakai ini ayat tentang orang kafir asli. Persis perkataan Murji'ah, ya kan, yang tidak terdidik di atas tauhid dengan ulama musyrikin. Sawa. Ya kan? Maka kalau antum tahu itu ihmadu rabbakum. Puji Rabb kalian atas hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Bagaimana ya nih ada orang-orang seperti antum juga makan nasi sama seperti kita. Ya nih manusia sama seperti kita. Akan tetapi tersesat dengan kesesatan yang jauh tanpa dia sadari dirinya tersesat. Dia merasa itu manhaj salaf, bukan? Bahkan dengan bangga, kami manhaj salaf, kami enggak mengkafirkan orang berbuat kesyirikan. Dengan bangga ya ini dengan dolal, dengan kesesatan. Makanya ini jangan dipermudah masalah ini. Ya, jangan dianggap enteng. Al-istima' ila al-asatidzah al-murji'ah, ya kan, mendengarkan durus mereka. Jangan antum pergampang masalah itu. Li'annal qulub dha'ifah, karena qalbu itu lemah sebagaimana kata salaf dulu. Wa syubuhatu khattafah, dan syubhat itu menyambar dia. Ba'dun nas yastahzi'un bihadzal kalam ya Syekh. Sebagian orang berolok-olok dengan perkataan itu kan. Syubhat menyambar-nyambar, diolok-olok dia. Padahal itu perkataan salaf. Perkataan para salaf. Nah, taib. Jadi kita ambil pelajaran yang pertama dari ayat ini, takfir musyrikin. Takfir musyrikin. Takfir orang mengkafirkan orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan berbuat kekufuran. Yang kedua, at-tasrih, menyuarakan takfir itu. Ya kan, karena dalam ayat ini dikatakan kul, katakanlah ya ayyuhal kafirun. Ya kan? Disuruh nampakin tuh takfir. Ya kan? Makanya kalau antum baca kitab-kitab para imamatud dakwah, at-tasrih bitakfir itu wajib dia hukumnya. Menampakkan takfir, menampakkan permusuhan kepada orang-orang yang beribadah kepada selain Allah, wajib hukumnya. Tapi ketika kita tidak mampu, kita khawatir di penjara kalau kita ngomong seperti itu, maka ma'zur, diberi uzur. Dia wajib, tapi dia bukan aslul iman, dia enggak. Maksudnya kalaupun dilanggar, menampakkan takfir itu, kalaupun kita tinggalkan tanpa uzur, ya udah berdosa, tapi masih Islam orangnya. Berbeda dengan mengkafirkan, meyakini orang itu kafir, ini wajib ya Syekh. Kalau enggak, nanti enggak menjadi orang yang beriman, enggak sah imannya kalau enggak. Jadi ada dua maqam di sini. Ada dua level di sini. Level yang pertama at-takfir. Apa itu takfir? Takfir itu sebenarnya bukan mengucapkan ya. At-takfir ini meyakini fulan yang melakukan kekafiran, yang beribadah pada selain Allah kafir. Ta'taqid hadza. Antum meyakini hal itu. Yang ini paham antum? Ini enggak ada tawar-menawar, ini
Dalam qalbu antum nggak ada yang bisa melarang antum intervensi, ya kan? Nggak antum kafirkan, anta mithluhum. Nggak antum kafirkan, antum sama seperti mereka kafirnya. Ya kan, siapa yang ngomong seperti itu? Abu Sulaiman lah, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala udah ngomong seperti itu. Man lam yukafirul musyrikin aw syakka fi kufrihim wa sahamadahum kafara ijma'an. Barang siapa yang tiga gitu, barang siapa yang tidak mengkafirkan musyrikin, aw syakka fi kufrihim, atau ragu akan kekafiran mereka, atau membenarkan pemahaman mereka, ini tiga-tiga ini sama hukumnya. Kafara ijma'an. Ada orang tidak membenarkan syirik tapi tidak mengkafirkan orangnya, kafir. Ada orang dia tidak memastikan orang musyrik ini tidak kafir, cuma dia ragu, kafir enggak ya? Kafir mithluhum. Ya kan? Makanya di sini antum sadari bahwasanya belajar tauhid itu sangat penting. Ya kan? Apalagi ada orang-orang belajar tauhid salah lagi gitu. Udah belajar tauhid salah pula gitu. Udah belajar nawaqidul Islam, ustadznya ngajar nawaqidul Islam, kemudian ustadznya ngajak masuk ke dalam nawaqidul Islam. Lagi ngajar nawaqidul Islam, tapi ikhwan gitu ini kan belajar nawaqidul Islam. Ini tujuannya untuk melindungi diri aja. Kalau ada orang berbuat kekafiran jangan antum kafirkan. Itu ustadznya ngajak antum masuk ke dalam pembatal keislaman. Dia ngajarin antum kitab nawaqidul Islam, kemudian diajaknya ayo kita masuk ke dalam nawaqidul Islam yang nomor 3. Baik. Oleh karena itu masalah murji'atul ansar ini enggak boleh main-main. Ini masalah bid'ah mereka bid'ah kufriyah. Bid'ah yang kufur. Ya kan? Terus kufur kepada taghut. Kufur kepada taghut ada berapa? 5 kan? Meyakini batinnya beribadah pada selain Allah, meninggalkannya, membencinya, mengkafirkan pelakunya. Memusuhinya. Tapi kalau tidak mengkafirkan belum kufur kepada taghut. Makanya kata Syekh Al-Fauzan kan begitu. Syekh, ada orang menganggap perbuatan beribadah kepada kubur syirik, tapi dia tidak mau mengkafirkannya, kata Syekh, kafir mithluhum. Karena dia belum kufur kepada taghut. Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, kibar ulama. Ya kan, wakil Syekh bin Baz bahkan. Murid besar Syekh bin Baz dan juga belajar kepada Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ada di videonya yang panjang itu. Ada orang-orang di Rusia sana, Rusia atau yang dekat-dekat dengan Rusia. Nelpon beliau kan. Di sini ada imam masjid, dia meyakini peribadatan kepada kubur syirik. Akan tapi kami berselisih dengannya tentang status orang yang beribadah kepada kubur itu. Kami mengkafirkan dia. Sementara si imam ini nggak mau mengkafirkannya karena menurut dia ya ini orang itu jahil dan seterusnya. Apakah sah sholat di belakang dia? Kata Syekh Abdul Aziz Ar-Rajihi, kalau dia kayak gitu ya nggak sah sholat di belakangnya karena dia belum kufur udah tahu. Mau juga video kali. Bisa antum cek. Terus tanya lagi, kalau itu siapa yang betul Syekh? Ya udah kalian yang betul. Yang mengkafirkan ubadul kubur, kalian yang betul di atas kebenaran. Nah, jadi pelajaran yang kedua level yang pertama tadi apa? Takfir. Takfir itu i'tiqad. Takfir itu asalnya itu sebenarnya keyakinan qalbu. Itu nggak ada yang bisa intervensi. Kemudian ada level yang kedua, martabah di atasnya, namanya at-tasrihu bit-takfir. Antum biasakan untuk hafal yang Arabnya. At-tasrihu bit-takfir. Tasrih. Sarraha yusarrihu. At-tasrihu bit-takfir. Tasrih, menampakkan. At-tasrihu bit-takfir. Menampakkan takfir. Menampakkan takfir ini hukum asalnya wajib. Kalau ditinggalkan berdosa. Tapi orangnya nggak jadi kafir. Lakinnahu idza khafa ala nafsihi ma'dzur. Kalau dia takut, khawatir terhadap dirinya, hidup di negara yang dia nggak bisa mengucapkan hal-hal tersebut, ya dia dapat uzur, gugur dia. Paham? Nah, jadi jangan salah-salah. Ada takfir, ada tasrih bit takfir. Dan dua hal ini tidak mesti harus bersama, dia kadang-kadang terpisah. Dalam kondisi orang tidak mampu
ya dia dapat uzur untuk tidak menampakkan takfir. Karena di negara kita lah umpamanya. Antum bilang seperti itu, ada orang beribadah kepada kubur, wahai orang-orang kafir, antum bilang begini besok dipanggil untuk ke Polres. Pencemaran nama baik, ujaran kebencian, wakada. Demikian juga di negara-negara luar juga seperti itu. Antum di Amerika lah, dia apa, bebas katanya, demokrasi dan seterusnya, bebas menyampaikan ini dan itu. Coba antum bilang ayuhan nasara antum kufar wa antum kada wa kada, saya memusuhi kalian, saya mengkafirkan kalian, dilapor itu, penjara. Kondisi seperti itu orang mendapatkan uzur ya.